Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Kurnia dengan NIM 21053015, Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai analisis two-way ANOVA menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 21. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu An-Nur Hayati, SPD, MPD. Nah, di sini sudah terdapat data penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Nah, di sini sudah terdapat sebanyak 45 data yang terdiri dari jenis kelamin, masa kerja, dan gaji. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA-nya menggunakan aplikasi SPSS, tentu sebelum itu kita melakukan pengelompokan dan melakukan pengkodean. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk melakukan pengelompokan gaji karyawannya. Di sini sudah saya kelompokkan. Dan untuk pengkodean jenis kelamin, untuk kode 1 saya berikan untuk jenis kelamin perempuan, dan kode 2 saya berikan untuk jenis kelamin laki-laki. Dan untuk pengkodean masa kerja, kode 1 saya berikan untuk masa kerja kurang dari 5 tahun, dan kode 2 saya berikan untuk masa kerja 6-10 tahun, dan kode 3 saya berikan untuk masa kerja lebih dari 10 tahun. Nah, sebelum itu kita baca dulu uji prasyaratnya. Persyaratan dasar uji two-way ANOVA yang pertama terdapat dua faktor variabel independen yang berupa data kategorikal. Nah, di sini dalam kasus uji two-way ANOVA ini terdapat dua faktor yang mana faktor pertama masa kerjanya terdiri dari 3 taraf, yaitu kurang dari 5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Nah, untuk faktor kedua yaitu jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Dan untuk variabel dependen berupa data, interval atau rasio, dan untuk persyaratan 3 dan 4 ini yaitu nilai residual standar per distribusi normal dan variabel data penelitian yaitu bersifat homogen. Nah, untuk menentukan persyaratan dasar 3 nomor 4 ini, baru kita masuk ke aplikasi SPSS untuk menentukan data tersebut berdistribusi normal dan bersifat homogen. Nah, saja kita masuk ke ANOVA. Nah, di sini ada data view dan variable view. Nah, kita masuk dulu ke variable view. Kita isi dulu langkah di sini. Untuk nama yang pertama kita masukkan gaji, dan kedua kita masukkan kelamin, dan untuk yang ketiga kita masukkan masa. Nah, untuk kolom bagian desimal ini, untuk bagian gaji kita ada angka desimal, dan untuk kelamin dan masa ini tidak terdapat angka desimal, lalu kita ganti saja dengan angka 0. Nah, untuk pelabelannya kita buat di sini gaji. Untuk kelamin kita masukkan labelan jenis kelamin, dan untuk masa yaitu masa kerja. Nah, baru masuk ke kolom values. Nah, di sini untuk jenis kelamin kita klik titik 3 di sebelah kanan ini. Kita masukkan value 1, labelnya tadi kode 1 saya berikan untuk jenis kelamin perempuan. Kita klik add. Nah, untuk pelabelan yang kedua, kode 2 saya berikan tadi untuk laki-laki. Nah, add, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, langsung saja masuk ke masa kerja, klik lagi seperti tadi. Nah, untuk kode 1 tadi saya berikan untuk masa kerjanya yang kurang dari 5 tahun. Klik add. Untuk yang kode 2 tadi saya berikan untuk masa kerja 6-10 tahun. Tekan lagi. Untuk terakhir kode 3 tadi yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk di sini kita masuk ke kolom value ini. Untuk yang bagian gaji tadi kita ganti dengan scale. Untuk
yang jenis kelamin kita ganti dengan nominal, masa kerja juga dengan nominal. Lalu baru kita masuk ke bagian data view. Nah, di sini sudah terdapat gaji, kelamin, dan masa. Nah, untuk mengisi data-datanya kita kopikan saja yang di Excel tadi yang sudah saya kelompokkan sebelumnya. Nah, yang di sini akan copy. Dan lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, semuanya kita kopikan dari untuk jenis kelaminnya, kita kopikan yang ini. Nah, untuk masa kerja, kita kopikan yang ini. Yang sudah saya kelompokkan tadi. Nah, dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah kita copy data yang di Excel yang sudah kita kelompokkan, yang sudah kita beri pengkodean tadi, di sini pas ya sebanyak 45 data sesuai dengan data yang sebelum kita kelompokkan dan sebelum kita beri pengkodean. Nah, untuk memastikan jenis kelamin kode 1 ini benar perempuan atau tidak, kita klik values label. Nah, di sini sudah muncul. Sudah pas. Untuk itu kita hilangkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu untuk melakukan uji normalitas nilai residual standarnya, kita klik Analyze, lalu kita klik General Linear Model, kita pilih Univariate. Nah, untuk variabel gaji ini kita pindahkan saja ke Dependent Variable. Untuk jenis kelamin dan masa kerja kita pindahkan ke Fixed Factor. Nah, jika sudah, kita klik Save. Nah, bagian kolom residual ini kita klik Standardized, yang mana fungsinya untuk memunculkan nilai residualnya. Continue, lalu kita klik OK. Nah, kita abaikan saja output yang muncul ini. Tujuan kita itu hanya memunculkan nilai residual. Nah, berikut adalah nilai residualnya. Nah, barulah kita klik Analyze lagi, kita pilih Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Nah, yang kita pindahkan ke dependent list ini yaitu hanya standardized residualnya. Lalu kita pilih Plots. Nah, di sini kita centang normality plot with test-nya ini untuk memunculkan tabel normality-nya. Continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul test of normality-nya, yang mana yang kita baca di sini sudah muncul Kolmogorov dan Shapiro. Nah, karena data kita itu lebih dari 30, maka akan kita menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, yang mana nilai signifikansinya itu diperoleh sebanyak 0,200. Nah, sebelum itu, apakah data kita ini normal atau tidak? Nah, di sini ada uji hipotesis yang kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, H0 data tidak berdistribusi normal, H1 data berdistribusi normal, dan tingkat signifikansinya itu sebanyak 0,05. Nah, daerah penerimaan dan penolakannya. Kita akan menguji H0. H0 diterima jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dan H0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, dikarenakan bagian signifikansi kita ini diperoleh 0,200 yang besar dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan data kita ini berdistribusi normal. Nah, baru kita bisa lanjut ke tes homogenitasnya. Nah, caranya yaitu kita klik lagi Analyze, lalu kita klik pilih General Linear Model, kita klik Univariate. Nah, di sini kita klik Save. Nah, tujuannya ini itu untuk menghilangkan standarisasi ini. Kita hilangkan lagi centangnya, kita klik Continue. Lalu kita pilih Option.
Nah, selanjutnya kita pindahkan ke display means for ini, kelamin, masa, dan kelamin masa. Kita pindahkan semuanya. Nah, jika sudah, kita klik homogeneity test, dan kita centang deskriptif statistik. Nah, ini berfungsi untuk memunculkan tabel homogenitas dan deskriptif statistiknya. Lalu kita klik continue. Selanjutnya baru kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul beberapa tabel-tabelnya. Nah, untuk membaca outputnya itu, langsung saja kita pindah ke Word yang sudah saya kopikan. Langsung saja pindah ke Word. Nah, baik, di sini sudah saya ketikkan di Word. Untuk uji normalitas tadi sudah saya jelaskan bagian hipotesisnya dan juga kesimpulannya, dan langsung masuk ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sesuai dengan langkah-langkah tadi, dapat outputnya di sini kita ambil. Nah, di bagian output test equality of error variance. Nah, di sini ada uji hipotesisnya terlebih dahulu, yang mana H0 data tidak bersifat homogen, H1 data bersifat homogen dengan tingkat signifikan 0,05. Dan terdapat daerah penerimaan dan penolakan. H0 diterima jika nilai signifikannya lebih dari 0, kurang dari 0,05, sedangkan H0 ditolak jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, di sini sudah muncul hasil SPSS-nya, saya kopikan ke Word. Yang mana di sini diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,647. Yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa 0,647 ini lebih besar daripada 0,05, maka tolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen atau sama, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA ini terpenuhi. Baru kita bisa lanjut ke uji two-way ANOVA. Nah, di sini ada uji hipotesisnya, yang mana H0 ini tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ, dan H1 tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ dengan tingkat signifikan 0,05. Daerah penerimaan dan penolakan H0-nya ini diterima jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, dan H0 ditolak jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, untuk itu di sini sudah muncul hasil SPSS-nya. Nah, di sini sama. Lalu kita baca saja. Berdasarkan tabel di atas ini terdapat 3 kesimpulan dapat kita ambil, yaitu untuk jenis kelamin terlebih dahulu, yang mana nilai signifikansinya itu sebesar 0,353, yang mana lebih dari 0,05, maka terima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk masa. Nah, masa ini diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,00, yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerjanya. Nah, untuk jenis kelamin dan masa. Nah, di sini diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,153, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka terima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi perbedaan jenis kelamin dengan masa kerja dalam menentukan besarnya gaji di perusahaan XYZ. Nah, setelah kita melakukan uji
Tuai ANOVA ini sudah membaca bagian output-outputnya. Nah, ada lagi nih output-output lainnya yang bisa kita baca dari uji Tuai ANOVA ini. Yang pertama dari between uji faktor yang kita peroleh dari awal sini, yang mana keterangannya itu dalam output di atas terlihat untuk variabel masa kerja tersebut terdapat 3 variabel, yaitu masa kerjanya kurang dari 5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun, yang mana datanya itu 15, 14, dan 16. Dan sedangkan variabel jenis kelaminnya itu terdapat 2 level, yaitu perempuan dan laki-laki, datanya sebanyak 23 dan 22, jika kita jumlahkan itu pasti sebanyak 45. Nah, untuk output deskriptif statistiknya, nah dari output di atas itu kita dapat melihat nilai rata-rata atau means gajinya berdasarkan jenis kelamin dan masa kerjanya, yaitu sebagai berikut. Nah, kita simpan saja ini. Kita baca. Nah, di sini nilai rata-rata gaji perempuan berdasarkan masa kerjanya, yaitu kurang dari 5 tahun sebesar 3,440, sedangkan nilai rata gaji laki-lakinya kurang dari 5 tahun yaitu 3,7200. Dan nilai rata-rata gaji perempuan berdasarkan masa kerjanya 6-10 tahun yaitu ada sebanyak 2,900, dan untuk laki-laki yaitu sebanyak 3,2556. Dan untuk perempuan yang lebih dari 10 tahun, di sini terdapat 2,3875, dan untuk laki-laki lebih dari 10 tahun, yaitu 2,150. Nah, selanjutnya yaitu bagian estimate marginal means-nya ini. Nah, di sini pada bagian output ini hanya menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata gaji berdasarkan masa kerja dan jenis kelaminnya secara deskriptif. Nah, itulah cara langkah-langkah melakukan uji Tuai ANOVA. Nah, baiklah, jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.